Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Selasa kawan. Apa kabar Sidoarjo Surabaya? Kemarin sore hujannya luar biasa bukan? Bagaimana tempat kalian? Apakah aman dari rendaman banjir? Tempat admin rumah admin tadi malam kebanjiran, masuk rumah sekitar 5 cm dan alhamdulillah dini hari langsung surut kawan. Pagi-pagi admin sudah ngepel. Dan tadi malam juga ada kemacetan luar biasa ya di tol Sidoarjo Surabaya atau Surabaya Sidoarjo. Oke, admin doakan tempat kalian aman-aman saja. Dan kita kembali lagi ke turnamen Indonesia Jam 2025. Turnamen ini sudah selesai kemarin, ditutup game terakhir, game ke-11. Dan turnamen ini dimenangkan oleh pecatur Azerbaijan untuk seksi JM-nya dengan perolehan 8,5 poin, diikuti Yosef Taher dengan 7,5 poin, dan pemenangnya mendapatkan hadiah 4.500 US dollar di seksi JM ini kawan. Kalau seksi IM mendapatkan 2.500 US dollar. Nah, dengan mendapatkan 7,5 poin, Yosef Taher ini juga mendapatkan norma Grandmaster pertamanya. Kita doakan yang terbaik ya. Dan kita harapkan juga Yosef Taher segera bisa mendapatkan gelar Grandmaster supaya kita punya Grandmaster baru, mengikuti jejak Grandmaster Megaranto yang mendapatkan gelar Grandmaster di usia 17 tahun kawan. Kalau Pak Utut itu di usia 21 kalau tidak salah. Kalau Priasmoro usia berapa ya? Priasmoro. Dan pemenang untuk seksi IM-nya adalah pecatur Ukraina, Grandmaster Vitali Bernatsky dengan 9 poin. Sayangnya Nayaka Budi Dharma di game terakhirnya kalah kawan. Tapi Satria Duta memetik kemenangan di game terakhirnya atas pecatur wanita kita Laisa Latifa. Nah, game dari Satria Duta ini yang akan kita otak-atik. Pemenang di seksi IM ini mendapatkan hadiah 2.500 US dollar. Untuk posisi kedua dan seterusnya admin nggak tahu. Pokoknya pemenang posisi pertama 2.500. Oke, sekarang kita ke papan analisis dari permainan Satria Duta di game ke-11 kemarin menghadapi Laisa Latifa kawan. Dan langsung saja, pion E4 ada pion C6. Karukan defense ditemui oleh Satria Duta. Admin terkadang sering bertanya-tanya, kenapa pecatur-pecatur kita ini kok suka banget bermain dengan karukan defense? Apakah mengikuti jejaknya Bapak Utut? Karena Bapak Utut suka sekali bermain dengan karukan defense kawan. Padahal jika di-compare dengan pecatur-pecatur modern saat ini, super GM, jarang sekali loh yang memainkan karukan defense. Admin hanya melihat Alireza Firoza yang sangat sering bermain dengan karukan defense. Selebihnya untuk menghadapi pion E4 ini kawan, bermain dengan pion E5, masuk ke Italia, masuk ke Rui Lopez, masuk ke Petrov defense, atau mungkin King's Gambit. Oke, kita dapat karukan defense. Pion D4, pion D5, pion E5, gajah F5, kuda F3, pion H4, 2 langkah favorit di posisi ini bagi putih. Tapi kuda D2 pilihan dari Satria Duta. Artinya Duta ingin mengajak Laisa Latifa untuk lebih cepat bermain di jalur yang jarang dimainkan kawan. Untuk menguji juga keterampilan Laisa Latifa, tidak mengandalkan langkah-langkah hafalan saja. Dan sepertinya ide dari kuda D2 dari Duta ini berhasil kawan, mengecoh Laisa Latifa. Dia bermain dengan pion C5, membuat langkah pengorbanan untuk berikan tempat bagi pengembangan kuda C6-nya. Umumnya pion E6 buka akses bagi gajah sebelum dorong pion C5. Maka kuda B3 dimainkan oleh putih. Kalian bisa menambah dukungan dengan kuda D7 kawan. Setelah kuda F3 di sini, nah bisa bermain menteri C7, benteng C8 untuk berikan dukungan lebih pertarungan di peta C5. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi pion C5 langsung. Pion D pukul pion C5, kuda C6 menyerang pion ini, pion E6 siap didorong untuk rebut kembali pion C5. Jika kuda F3, ya pion E6 akan dimainkan kawan. Dan kuda juga mencegah pion B4 ya di sini. Ada yang bermain dengan gajah B5, putih menang. Ada yang bermain kuda F3, hitam menang. Satria Duta melepaskan pion pusatnya. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-6 putih. Bermain dengan pion A3. Dan sebaiknya langsung dicaplok. Dicaplok, kuda G F3, kalau bisa melakukan pertukaran atau mundur ke peta G6. Tapi memilih dengan
langkah pion E6, coba rebut pion ini, dipertahankan, ditantang dengan pion A5. Kemudian benteng B1, langkah terbaik untuk menjaga petak B4. Satria Duta memilih dengan langkah kuda B3. Pion A pukul pion B3. Kemudian gajah B5, pin kuda kawan, supaya ya tidak perebut pion ini. Juga kontrol petak B4 hilang kawan. Pion B pukul pion A3, gajah ambil balik, dan menteri ke H4 di langkah ke-10 membuat langkah kesalahan Laisa Latifah. Langkah terkuatnya kuda G berkembang ke petak E7 atau kuda ke H6. Seperti ini kawan, berkembang. Nah, mungkin ada kuda F3, gajah G4, pressure kuda di sini, menyiapkan tempat juga. Pion H3, sikat, ambil balik kawan. Memilih keluarkan menteri untuk melakukan skak di sini kah, mendapatkan pion G2. Dijawab dengan langkah kuda D4, pressure kuda ini kawan. Menteri E4 skak. Juga bisa dengan kuda ke E7 langsung support kuda J6, tapi melakukan skak terlebih dahulu. Blokade, serahkan pion, tapi harus berhati-hati. Kuda pukul kuda, skak garbuan nanti pada benteng, harus berhati-hati. Benteng J8 atau ya kuda ini ya berkembang ke petak E7. Oke, dengan benteng J8, kemudian di sini ada rokade dari Satria Duta, amankan pion G2, amankan raja dari pin dari menteri ini kawan. Menteri caplok pion E5, lanjut Laisa Latifah. Sementara Laisa Latifah unggul satu pion, ada benteng E1 atau dengan gajah B2 reposisi, juga sama-sama memberikan pin bagi menteri, persiapan juga discover. Oke, benteng E1 langkah kuat juga dari Satria Duta. Kemudian gajah E4 disarankan engine. Memilih pengembangan kuda ke E7, ya masih cukup normal untuk melanjutkan pengembangan, tapi engine tidak menyukainya kawan. Karena ada kuda G3, ancam menteri. Menteri mundur ke petak F6, gajah E4. Ya nggak masuk akal juga ya gajah E4. Oke, mundur saja ke petak F6, kemudian ada gajah B2 reposisi, siap-siap discover lagi kawan. Menteri G6. Kemudian apa? Benteng A7 terlebih dahulu kawan untuk menekan pion yang di sini. Ada benteng B8. Kemudian kuda caplok gajah. Raja geser, tidak berani ambil kawan, tidak berani ambil. Karena berbahaya sekali ambil. Kalau diambil menggunakan kuda sekarang, maka kuda pukul kuda J6. Kalian ambil balik, ya ada skak ya di sini ya. Skak dan ribet sekali kawan. Raja geser ke petak D8, ada skak lagi dan seterusnya. Tak perlu saya perpanjang langkahnya. Kalian pasti dengan mudah ya untuk menghancurkan posisi raja ini. Kalau ke sini ada discover. Kalau bergeser ke petak C8 di sini menteri ke A1 siap juga menyusup kawan. Sudah dalam posisi yang sangat-sangat ribet kawan. Setelah benteng B8 dan kuda G caplok gajah F5, apalagi kalau kalian sikat menggunakan pion, wah tambah ribet sekali kawan. Nah, kuda pukul kuda sama idenya, kuda tidak bisa ambil balik kalau diambil menggunakan pion yang di sini. Nah, menteri akan sikat pion D5. Sudah tambah amburadul, tambah semakin kolaps. Oke, setelah kuda G ambil gajah F5, raja geser ke petak D8. Berikutnya kuda pukul kuda E7, ambil balik dengan kuda di sini, menteri geser ke petak A1, siap menyusup ke petak A5. Dan menteri ke F6 atau kuda ke F5, berikan ruang pergerakan sebanyak mungkin bagi raja langkah kuatnya, memilih kuda ke petak J8 kawan, dan ancaman skakmat tak terhentikan. Menteri A5 skak, Laisa Latifah menyerah di langkah ke-21. Jika permainan dilanjutkan dengan blokade, maka benteng D7 skak. Raja geser, diikuti benteng ambil pion D5, discover check. Raja bergerak ke E7, kuda ke J6, skak. Tidak ada pilihan lain kawan, dan diikuti benteng skak mat. Apakah ada variasi yang lain kawan? Variasi yang lain kita coba blokade dengan kuda, ya sama saja skak mat juga ya, skak mat. Memilih ke peta ini ya dikejar dengan langkah kuda F5 skak, sikat oleh menteri di sini. Menteri akan ke peta C7 dan juga sudah bisa skak mat, tidak bisa bergerak ke ruang ini, ada gajah.
Untuk variasi yang lain bisa kalian otak-atik ya. Bisa kalian otak-atik apakah raja ini bergerak kemana ke peta itu juga. Ya, kuda Cina ini juga akan mempercepat skakmat kawan. Skakmat ya. Oke, itulah game terakhir dari Satria Duta di turnamen Indonesia Jam seksi International Master. Satria Duta menjadi runner up dan mendapatkan norma ketiga International Masternya, sekaligus mendapatkan tambahan elo rating menembus angka 2400 sehingga lengkap semua persyaratan untuk menjadi seorang International Master. Masih muda, masih usia 17 tahun. Ya, Percasi, Bapak Utut, juga pengurus-pengurus Percasi lainnya sangat konsen ingin mengorbitkan Satria Duta untuk mempercepat mendapatkan gelar Grandmaster, supaya kita punya Grandmaster muda untuk mengejar rekor yang dipecahkan oleh Megaranto menjadi Grandmaster di usia 17 tahun. Tapi ya sulit untuk memecahkannya ya. Saat ini Satria Duta sudah berusia 17 tahun, tidak bisa lagi memecahkan rekor dari Megaranto. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.